Penguasa Alam Kayangan, Bab 64, Judul, Ranking Surga Tenaga Dalam di Institut. Kau, Kuririn Ye mencengkeram separuh wajahnya dan benar-benar merah saat seluruh tubuhnya bergetar. Sejak usia yang sangat muda, ia selalu dibesarkan dalam pujian dan kekaguman. Bahkan di Institut Banten, meskipun ia hanyalah murid rata-rata Istana Luar, ayahnya adalah kepala kota Boyolali dan sepupunya adalah anggota Istana Dalam. Karena itu, posisinya di Istana Luar tentu tidak rendah. Mereka yang ingin menyedot dirinya sama berlimpahnya dengan ikan di laut. Bagaimana dia bisa menghadapi penghinaan semacam ini? Dan orang yang telah menyebabkan dia penghinaan seperti itu, sebenarnya adalah orang yang mendapatkan Siti Arum yang hanya bisa diimpikannya. Kau akan menyesalinya. Tidak lama lagi, aku akan membiarkanmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Kuririn Ye bangkit dari tanah, berteriak dengan geram, lalu terhuyung-huyung seperti anjing yang dikalahkan. Kau bisa mencoba sebanyak yang kau mau. Gunawan menyeringai tanpa suara saat melihat sosok Kuririn Ye yang mundur. Gunawan, kau terlalu impulsif. Rupadi mendekat dan memarahi dia. Dia ingin membunuhku dengan pedangnya, tapi aku hanya merusak harga dirinya. Seharusnya sudah cukup baik, kata Gunawan dengan tenang. Pandangan Rupadi goyah dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Dia mendesah lama, tapi Gunawan tidak tahu apakah keluhannya adalah karena mengalahkan Kuririn Ye atau karena tidur dengan Siti Arum. Dengan identitasnya sebagai putra kepala kota Boyolali, Kuririn Ye biasanya sangat sombong. Bahkan di Institut Banten, dia masih menggertak dan mempermalukan orang lain. Dia pantas mendapat sedikit hukuman. Hanya saja, dia memiliki sepupu yang lebih tua di sini, bernama Kuririn Ye, yang merupakan anak dari Marsal Tanah Utara Pulau Jawa. Ayah Kuririn Ye yang menjadi kepala kota Boyolali mungkin ada hubungannya dengan Marsal Tanah Utara ini. Dan jika identitas ini tidak cukup menonjol, maka identitasnya yang lain adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa abaikan. Kuririn Ye saat ini adalah murid Istana Dalam. Istana Dalam, Gunawan masih tidak menanggapi dengan cara apapun, tapi ketika Ning Bima mendengar dua kata Istana Dalam, dia sangat terkejut, seluruh tubuhnya mulai gemetar dan bahkan ekspresinya pucat. Jadi kenapa kalau Istana Dalam? Tanya Gunawan, dengan wajah tanpa ekspresi. Hehe, ini pertama kalinya kau berada di kota kerajaan Banten, jadi wajar jika kau tidak tahu. Jika kau tinggal di sini selama beberapa hari lagi, kau akan tahu apa konsep menakutkan Istana Dalam. Izinkan aku memberitahumu beberapa statistik, Rupadi berkata dengan hangat. Halangan yang ditetapkan untuk memasuki Istana Dalam sangat tinggi. Mereka yang bisa memasuki Institut Banten, bahkan jika hanya Istana Luar, akan sangat dianggap sebagai jenius tingkat tertinggi jika mereka berada di tempat lain. Di dalam negeri, praktisi muda yang bermimpi memasuki Institut Banten dengan jumlah lebih dari 10 juta. Namun saat ini, hanya ada sekitar 50.000 murid di Institut Banten. Di antara 50.000 lebih ini, 54.000 berada di Istana Luar, 3.000 berada di Istana Tengah, dan di dalam Istana Dalam, hanya ada 100. Hanya 100 orang? Gunawan mengungkapkan sedikit kejutan. Benar, tidak seorang pun dari para murid yang bisa memasuki Istana Dalam bukanlah jenius ajaib di antara para jenius yang suatu saat nanti akan menjadi master padepokan atau pahlawan ambisius. Mereka akan menjadi tokoh penting yang bahkan harus ditangani oleh keluarga kerajaan dengan hormat. Peringkat yang memegang nama 100 orang yang berhasil masuk ke Istana Dalam telah dianggap sebagai ranking surga tenaga dalam. Murid tercantum dalam hal kekuatan tenaga dalam dan hanya murid-murid Istana Dalam yang bisa masuk dalam daftar ini. Mereka yang ingin berada di buletin ini harus menantang dan mengalahkan orang yang ada dalam daftar. Jika tantangannya berhasil, dia kemudian bisa mengganti tempat yang sesuai dengan ranking surga tenaga dalam, sementara yang kalah akan dihapus dari ranking surga tenaga dalam dan juga dari Istana Dalam. Masing-masing dan setiap murid dalam ranking surga tenaga dalam semua memiliki reputasi dan prestasi yang sangat emas di Institut Banten dan bahkan kota kerajaan Banten. Tidak hanya Kuririn Ye di ranking surga tenaga dalam, peringkatnya bahkan tidak berada di posisi paling bawah sekalipun. Dengan menggabungkan posisi saat ini, peringkat ke-73 dan statusnya sebagai anak Marsal Tanah Utara, tidak ada seorang pun di Institut Banten yang berani memprovokasi dia. Emosi Kuririn Ye tidak begitu bagus. Jika Kuririn Ye mendekati Kuririn Ye mungkin akan mengambil tindakan. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa melindungimu. Meskipun itu yang dikatakan Rupadi, dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa jika hal semacam ini terjadi, Siti Arum pasti akan maju untuknya. Karena jika Kuririn Ye mengambil tindakan melawan Gunawan, akan seperti harimau ganas yang memukul belalang. Bahkan jika Gunawan saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat mengejutkan ini, apapun itu, aku tidak pernah benar-benar takut pada siapapun. Gunawan mengangkat bahu tanpa peduli. Kakak ipar, anggota Istana Dalam benar-benar super kuat.
Dan orang-orang di ranking surga tenaga dalam, bahkan orang dengan peringkat terendah berada di tingkat ke-8 ranah cakra sejati. 3 yang paling kuat sudah berada di ranah spiritual. Jika Kuririn Ye benar-benar meminta bantuan dari sepupunya yang lebih tua yang berada di ranking surga tenaga dalam itu, maka... Lalu, Ning Bima berbicara dengan cemas. Setidaknya tingkat ke-8 dari ranah cakra sejati. Alis Gunawan tiba-tiba berkerut. Batas usia murid di Institut Banten dengan institut lainnya itu juga ditutup pada usia 15-20 tahun. Mereka yang berusia di atas 20 tahun, kecuali mereka tetap bekerja di istana, harus meninggalkan Institut Banten selamanya. Jika ini masalahnya, maka 100 orang yang berada di ranking surga tenaga dalam secara alami berusia 20 tahun atau lebih muda. Bagi orang-orang seusia ini untuk mencapai tingkat ke-8 ranah cakra sejati, entah di kota Klaten atau kota Boyolali, tidak mungkin membayangkan seseorang seperti itu. Dan ketiganya di ranah spiritual bahkan lebih mengejutkan sampai pada tingkat yang ekstrim. Kakeknya Sin Bejo berusia sekitar 60 dan yang terkuat di kota Klaten, tapi dia hanya berada di ranah spiritual. Ruang lingkup kota juga dengan jelas mewakili tingkat tenaga dalam. Di kota Klaten, Ning Safitri yang berusia 16 tahun yang telah mencapai tingkat ke-10 ranah fondasi telah diakui sebagai jenius terbesar generasi muda. Di kota Boyolali, jenius nomor 1 generasi muda, Sin Luto juga berusia 16 tahun, tapi sudah memasuki tingkat ke-10 ranah kelahiran cakra. Tapi di kota besar Pulau Jawa, mereka yang berusia di bawah 20 sebenarnya berada di ranah spiritual. Dan tingkat ke-8 ranah cakra sejati hanyalah batas terendah untuk memasuki istana dalam Institut Banten. Oh, benar, aku belum menanyakannya. Kekuatanmu saat ini benar-benar mencapai tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra. Waktu itu hanya 1,5 bulan. Bahkan jika kau mengkonsumsi obat mujarab, kau mungkin tidak akan mengalami kemajuan begitu cepat. Mungkinkah kau sebelumnya menyembunyikan tenaga dalammu dengan sesuatu seperti tenaga dalam restricting pearl atau semacamnya? Dengan memikirkan tantangan besar Gunawan di Institut Boyolali, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan Rupadi. Gunawan tidak menjawab, menghindari pertanyaan kepala Istana Ru, proses apa yang harus dilakukan seseorang jika dia ingin memasuki Institut Banten? Melihat Gunawan tidak mau menjawabnya, Rupadi tidak mendesaknya dan menjawab, "Aku tidak lagi mempunyai identitas kepala istana, panggil saja aku Instruktur Ru." Hal ini juga baik untuk hanya memanggilku dengan nama. Institut Banten memiliki peraturan yang ketat. Siapapun yang ingin masuk harus melalui penilaian. Tapi sebagai instruktur, aku memiliki 2 atau 3 kesempatan untuk mendatangkan siswa melalui hubungan pribadi setiap tahun. Awalnya aku ingin mengatur agar kau segera masuk ke istana luar, tapi dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada kebutuhan untuk itu. Kau datang tepat pada waktunya. Hari ini adalah hari terakhir ujian penilaian tahunan Institut Banten untuk murid baru. Meskipun pendaftaran telah lama berakhir, memasukkan namamu sangat mudah. Setelah melewati evaluasi, kau dapat secara resmi memasuki istana luar Institut Banten. Ini menghemat banyak masalah dibandingkan jika aku mengaturmu agar segera pindah. Selanjutnya, aku percaya bahwa kau juga lebih bersedia menerima metode seperti ini. Rupadi membelai janggutnya yang panjang saat dia mengatakannya sambil tertawa kecil. Ning Bima juga mengangguk. Baiklah, benar. Ujian masuk ini berlangsung selama total 10 hari, dan hari ini adalah hari terbaik. Kakak ipar saat ini berada pada tingkat ke-10 dari ranah kelahiran cakra, jadi dia pasti akan lulus. Selain itu, kakak ipar masih muda, jadi dia tetap saja hebat di istana luar. Setelah mengatakan itu, Ning Bima tiba-tiba jatuh murung. Tenaga dalamnya hanya pada tingkat ke-6 ranah fondasi. Kekuatan semacam ini dianggap sebagai standar di kota Klaten, tapi di kota kerajaan Banten, sama sekali tidak berguna. Dia dibawa ke istana oleh Rupadi dan mencari tahu tentang hilangnya Gunawan bahkan selama pembersihan hariannya di pavilion istana tenaga dalam luar. Dia menanggung semua penghinaan setiap hari. Memang, semua orang memandangnya seolah-olah dia sampah dan berada di dalam Institut Banten, kekuatan energinya benar-benar hanya bisa dianggap sampah. Dia bisa memasuki istana luar Institut Banten untuk berkultivasi dengan baik. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dia harapkan. Tentu saja tidak ada masalah. Gunawan mengangguk tanpa ragu. Antara lulus ujian masuk dan masuk dari pintu belakang, tentu saja dia akan memilih yang pertama. Dia melirik Ning Bima dan bertanya, "Instruktur Ru, karena kau hanya memiliki sedikit kesempatan untuk pilih kasih, lalu bagaimana dengan memberi kesempatan itu yang awalnya untukku kepada Bima?" Ekspresi Ning Bima menjadi bersemangat. Ini, Rupadi benar-benar ragu sejenak. Bukannya dia kecil, tapi agak. Kekuatan energi Ning Bima benar-benar terlalu rendah. Bahkan peringkat terendah di istana luar pun jauh di atas jangkauannya. Meskipun benar, dia memiliki hubungan yang bisa membawanya masuk,
Ning Bima setidaknya harus berada di ranah kelahiran cakra dan tidak terlalu jauh dari batas yang ditetapkan untuk peringkat terendah. Bagi seorang praktisi elementari tenaga dalam untuk memasuki Institut Banten, itu hanya lelucon belaka. Instruktur dan wakil kepala istana kemungkinan akan melakukan keberatan juga. Hanya saja, Ning Bima memiliki kepribadian yang baik dan murni. Rupadi sangat menyukainya. Menambahkan ini pada kenyataan bahwa Gunawan telah merekomendasikannya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Gunawan dengan cahaya yang aneh di matanya saat nada suaranya menjadi sangat aneh. Gunawan, pertama jawab pertanyaanku. Apakah kau benar-benar dengan Arum? Uhuk-uhuk, tidur bersama? Tentu saja, apakah ada yang tidak normal tentang ini? Tanya Gunawan, wajah tidak bersalah. Wajah Rupadi berkedut dan berkata, baiklah, anak ini, Bima, aku juga menyukainya. Setelah lulus ujian masuk, aku akan segera mengatur masuk ke istana luar. Tapi aku harus mengingatkan kalian berdua, Institut Banten memiliki segala macam murid. Energi Bima terlalu lemah, jadi dia mungkin menghadapi banyak intimidasi dan penghinaan. Itu tidak akan terjadi. Gunawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum lemah. Ada jejak es yang samar dalam ketenangan suaranya. Aku tidak akan membiarkan seseorang menggertak Bima. Apakah ini nyata? Aku benar-benar bisa bergabung dengan Institut Banten? Mata Ning Bima berkelebat. Dia diliputi kegembiraan. Untuk bisa masuk ke Institut Boyolali telah membuatnya merasa tidak bisa dipercaya dan dia baru saja mendapat kesempatan bergabung dengan institut tingkat tertinggi, yang tak terhitung banyaknya orang yang berharap untuk masuk. Ini selalu menjadi sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Dia baru saja sampai di kota kerajaan Banten kali ini untuk mendapatkan kabar tentang Gunawan, jadi dia pasti tidak memiliki harapan yang melimpah seperti ini. Untuk kejutan besar seperti tiba-tiba jatuh dari langit seperti ini, benar-benar melampaui imajinasinya. Hahaha. Aku tidak akan pernah berbohong kepada kalian para anak muda. Melihat kebahagiaan Ning Bima, suasana hati Rupadi membaik saat dia tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengulurkan tangan ke arah Gunawan, sebuah voice transmitter jadi ada tangannya. Ayo, Gunawan, catat jejak transmisi suaraku. Bila kau membutuhkan sesuatu di masa depan, kau dapat mengirimkan suara kepadaku kapanpun kau mau. Gunawan mengusap rambutnya dengan canggung. Aku masih belum memiliki sound transmission jadi. Rupadi menarik tangannya. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya untukmu dalam beberapa hari ini. Tapi untuk saat ini, ikuti aku ke Central Plaza Institute. Dengan usiamu saat ini dan kekuatan energimu, melewati ujian masuk seharusnya mudah. Mungkin tahun depan, kau bahkan bisa langsung masuk ke Istana Tengah. Pada saat itu, kau pasti memiliki status yang cukup besar di kota kerajaan Banten. Kota kerajaan Banten, Istana Kekaisaran. Siti Arum berjalan dengan langkah tergesa-gesa, melewati penjaga dan langsung menuju kamar kaisar. Semua penjaga kekaisaran di sepanjang jalan memberi hormat satu demi satu. Putri Changnuri, Anda sudah kembali? Kaisar telah merindukan Anda beberapa hari terakhir ini. Di pintu kamar kaisar, seorang Kasim setengah baya membungkuk saat dia menyambutnya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengumumkan kedatangan Anda? Tidak perlu. Siti Arum menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kamar kaisar. Changruyun, Kaisar generasi ke-99 Pulau Jawa, memimpin tanah di bawah langit dengan sebuah prestasi yang mengguncang 4 samudra. Dia akan berusia 56 tahun ini. Saat tinggal di istana kekaisaran tanpa khawatir, pada usia ini, seorang raja seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, namun Changruyun diam-diam berbaring di tempat tidur dengan ekspresi linglung. Bahkan tatapannya tumpul dan tanpa semangat dan dia tampak hampir berusia 70 atau 80 yang melewati masa jayanya. Yang mulia, Putri Changnuri telah kembali. Kasim pribadinya masuk dengan langkah ringan dan melapor dengan ekspresi bahagia. Mendengar ini, wajah Changruyun tak bernyawa mengungkapkan sedikit keinginan. Tubuh bagian atasnya bergerak dan dia berdiri dengan susah payah. Cepat biarkan dia masuk. Tepat setelah dia berbicara, Siti Arum masuk. Melihat antusiasme wajah dan pandangan Changruyun dengan jelas, jantungnya berdegup. Dengan langkah maju yang cepat, dia berlutut dengan kedua lutut di depan Changruyun. Ayah kerajaan, anak perempuanmu tidak berbakti dan belum mengunjungimu dalam waktu lama. Akhirnya kau kembali, aku senang kau kembali. Changruyun dengan riang mengangguk. Saat ini, wajahnya tidak memiliki tingkat sekecil apapun dari aura raja yang mengesankan, dan hanya memiliki cinta yang diungkapkan ayah normal kepada putrinya yang tercinta. Berdirilah. Sudah 3 bulan sejak kau terakhir kembali dari kota Boyolali. Selama ini kami tidak bisa makan atau tidur nyenyak karena takut ada sesuatu yang terjadi padamu. Haha, bagus kalau tidak ada yang terjadi. Kali ini putrimu mengalami hal sepele, sedikit tertunda dan telah membuat khawatir ayah kerajaan. Siti Arum berdiri, melihat penampilan ayahnya, dan tiba-tiba mengungkapkan tatapan menyakitkan.
Ayah kerajaan, kondisimu, mengapa ini tampak lebih serius? Dengan Tuan Gu secara pribadi memperhatikan penyakit ayah, bagaimana bisa seperti ini? Uhuk. Zhang Ruyun ingin berbicara, tapi mengalami batuk keras. Dia tersentak beberapa saat dan menjawab dengan suara serak. Mungkin, aku benar-benar sudah tua. Meskipun penyakit ini serius, dengan Tuan Gu, itu masih tidak akan membawa hidupku segera. Tapi aku akan mati karena kemarahan cepat atau lambat karena anak-anak yang tidak berperasaan itu. Uhuk. Setelah mengucapkan dua kalimat tersebut, Zhang Ruyun sekali lagi menderita batuk yang menyakitkan. Siti Arum melangkah maju sekaligus dan dengan ringan menepuk punggungnya. Pada saat ini, suara Kasim terdengar dari luar pintu. Lapor kepada Kaisar, putra mahkota ingin mencari untuk bertemu. Tubuh Zhang Ruyun menegang, dan wajah Siti Arum juga berubah jelek. Selanjutnya, raungan gemuruh berasal dari mulut Zhang Ruyun. Katakan padanya untuk pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Ayah, apa yang telah membuat ayah kerajaan sangat marah? Ayah kerajaan saat ini sakit, ayah harus menjaga tubuhmu dan menghindari marah. Seiring dengan gema suara malas itu, seorang pria muda berusia 30 tahun yang dihiasi dengan pakaian penuh motif emas, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, masuk ke ruangan itu. Begitu melihat Siti Arum, dia menyipitkan mata saat dia tertawa. Adik perempuan tercintaku, beberapa saat yang lalu aku mendengar dari pelayan bahwa kau telah kembali, jadi bagaimana mungkin aku tidak segera bergegas kembali? Aku tidak melihatmu hanya dalam beberapa bulan, tapi aku sangat merindukanmu. Anak yang tidak sopan, siapa yang mengizinkan kau masuk? Pergilah sekarang juga. Zhang Ruyun meraung marah sambil menunjuk sebuah jari yang gemetar. Ayah kerajaan, tolong jangan marah. Berhati-hatilah untuk tidak melukai tubuhmu, anakmu ini hanya mengkhawatirkan penyakit ayah kerajaan, jadi anakmu secara khusus datang berkunjung. Jika ayah kerajaan tidak menyukai kehadiranku, anakmu akan segera pergi. Pangeran Chan Gimin berkata sambil tertawa. Ekspresi malas itu tidak takut pada kemarahan kaisar sedikitpun, dan bahkan lebih tidak memiliki rasa hormat atau rasa takut akan konsekuensinya. Kunjungan, Zhang Ruyun tertawa dingin. Datang untuk melihat aku akan mati atau tidak di tempat tidur? Biar ku beritahu, selama aku masih memiliki nafas hidup, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan gelar kaisar. Dan bahkan jangan berharap bahwa aku akan memutuskan pengalihan gelar. Pergilah sekarang, ayah kerajaan. Mengapa ayah harus begitu keras kepala? Pangeran Chan Gimin mengerutkan kening. Jenis eksistensi apa itu Padepokan Xin? Sekarang setelah aku mendapatkan dukungan penuh Padepokan Xin, selama aku naik tahta, Padepokan Xin akan digunakan olehku dan keluarga Pulau Jawa kita hanya akan menjadi lebih sejahtera dengan kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Diam. Uhuk. Zhang Ruyun sangat marah sehingga seluruh wajahnya menjadi merah. Dadanya dengan keras terangkat ke atas dan ke bawah. Padepokan Xin telah bernafsu mengejar kekuatan keluarga kerajaan untuk waktu yang lama, tapi kau yang tidak berperasaan benar-benar memiliki keberanian untuk memimpin serigala ke rumah. Bahkan jika kau menjadi kaisar, warisan 1000 tahun keluarga kerajaan kita akan kehilangan segalanya kecuali tinggal nama dan kita akan menjadi boneka mereka. Aku telah membual reputasi legendaris bela diri, tapi aku benar-benar telah mengangkat sekelompok anak yang tidak berperasaan. Enyah, segera pergi. Siti Arum juga menjadi sangat marah dan erat mengepalkan kedua tinju. Dia tidak bisa menahan kemarahannya lagi dan berkata dengan marah. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan ayah kerajaan? Keluar sekarang. Ayah kerajaan dan aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tua bangka, mengapa kau harus seperti ini? Chan Gimin menggeleng sedikit, lalu menyeringai sambil berkata, ayah kerajaan sudah menjadi kaisar selama bertahun-tahun. Ayah harus menyerah. Bahkan jika ayah tidak mau, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tanganku. Jadi bagaimana jika saudara kandung tercintaku, Chang Sunir telah berafiliasi dengan Istana Api Surgawi? Di mataku, dia tidak pernah menjadi pesaing. Adik perempuan tercintaku, aku pernah mendengar bahwa 2 tahun ini, kau tidak tinggal di Institut Banten namun kau telah berkeliling di luar. Mungkinkah kau sedang mencari pasangan? Aku, saudaramu punya banyak pria muda dan berbakat. Apakah aku perlu membuat pertemuan untuk saudara perempuan? Keluar. Siti Arum menggertakkan giginya saat amarah di hatinya mencapai titik didihnya. Hahaha, kalau begitu anakmu akan pergi. Chan Gimin melepaskan tawanya yang liar, dan dengan santai berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kelompok anak-anak yang tidak berbudi ini, anak-anak yang tidak berperasaan. Zhang Ruyun seluruh wajahnya merah karena amarah saat dia bergetar dari kepala hingga ujung kaki. Ayah kerajaan, mereka sudah gila, mereka tidak layak untuk dipikirkan. Tubuh ayah lebih penting. Siti Arum menepuk punggung ayahnya sambil berusaha keras menahan kemarahan di hatinya. Setelah terdiam beberapa lama, Zhang Ruyun akhirnya tampak tenang. Dia tertawa muram dan berkata, sampai sekarang,
aku selalu berpikir bahwa telah membesarkan 7 anak harimau. Untuk berpikir bahwa ketujuh anak laki-laki kita sebenarnya adalah sekelompok serigala. Untunglah langit menyukai hatiku dan membiarkanku memilikimu sebagai anak perempuan. Sayang sekali kau adalah seorang gadis, kalau tidak, aku akan langsung mewariskan gelar kaisar. Tapi jika aku benar-benar melakukan ini, itu akan membebanimu. Chan Gimin dan Chang Sunir, kedua anak yang tidak berguna. Yang satu berkolusi dengan Padepokan Sin, yang satunya berkolusi dengan Istana Api Surgawi. Tidak peduli yang mana akhirnya berhasil, keluarga kerajaan kita akan menjadi boneka mereka. Langit tanpa mata, langit tanpa mata, Ayah kerajaan, ayah tidak perlu terlalu khawatir. Aku pasti akan menggunakan semua yang aku bisa. Siti Arum menggigit bibirnya, dan lapisan air samar terlihat dari kedua mata. Chang Ruyun tertawa sambil menggelengkan kepalanya. 7 anak laki-laki yang tidak berperasaan ini terbelah menjadi 2 faksi, dan otoritas pengadilan juga pada dasarnya ada di tangan mereka. Dengan Padepokan Sin dan Istana Api Surgawi secara tersembunyi membantu mereka, apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya? Aku hanya berharap bahwa ketika hari itu tiba, kau akan meninggalkan kota kekaisaran. Semakin jauh kau bersembunyi, semakin baik. Aku takut anak-anak yang tidak berperasaan ini akan menggunakanmu sebagai pion untuk mendapatkan bantuan. Jika itu terjadi, maka aku akan benar-benar berguling di kuburanku. Itu tidak akan terjadi, ayah kerajaan. Dengan tuanku di sini, ayah pasti akan pulih dari penyakit ayah dan hidup sampai 100 tahun. Siti Arum berkata sambil mencoba menahan air matanya, menggelengkan kepalanya dengan sangat keras. Hehehehe, Chang Ruyun tertawa muram. Dia yang paling mengetahui tentang kondisi tubuhnya sendiri. Dia telah curiga sepanjang waktu, apakah penyakit yang tidak bisa dijelaskan ini adalah plot dari Chan Gimin atau Chang Sunir? Dia memejamkan mata dan berkata dengan kecewa. Aku telah menjadi kaisar selama 19 tahun, dan baru pada akhirnya aku mengetahui bahwa aku sebenarnya adalah seorang kaisar yang gagal. Selain telah membesarkan anak-anak yang tidak berperi kemanusiaan ini, harapan pertamaku pada tahun diriku naik tahta adalah agar keluarga kerajaan kita menghapus penghinaan di turnamen peringkat Jawa. Namun, selama 19 tahun ini, semua yang telah aku terima, dari waktu ke waktu, penghinaan yang tidak pernah berakhir. Sebagai keluarga kerajaan, tiba-tiba saja tidak pernah ada yang masuk dalam 100 besar. Dari waktu ke waktu, kita telah menjadi bahan tertawaan dunia, dan tidak pernah bisa mengangkat kepala kita di depan padepokan-padepokan tersebut. Kesedihan macam apa ini? Mata Siti Arum berkedip-kedip dan bayangan Gunawan melayang ke kepalanya. Perasaan hangat datang dari hatinya dan menenangkannya. Dengan lembut dia menjawab, ayah kerajaan, harapan ini pasti akan menjadi kenyataan. 2 tahun ini, putrimu telah melewati banyak institut dan menggunakan seni rahasia penguasa hati untuk mencari orang seperti itu. Usaha putrimu tidak sia-sia. Baru setengah bulan yang lalu, putrimu telah menemukan orang seperti itu. Orang ini juga dibawa ke Institut Banten. Putrimu akan menggunakan semua metode yang mungkin untuk membuatnya memasuki turnamen peringkat sejawa sebagai wakil keluarga kerajaan berikutnya. Putrimu percaya bahwa dia pasti akan bisa masuk dalam 100 besar, memenuhi keinginan ayah kerajaan dan membasuh penghinaan keluarga kerajaan. Satu demi satu, aku hanya takut kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Uhuk. Chang Ruyun kembali terbatuk-batuk, napasnya juga menjadi lebih tidak stabil. Siti Arum tahu bahwa dengan kondisi ayahnya saat ini, dia tidak dapat berbicara terlalu banyak. Dia membantu menarik selimut atas ayahnya, dan berkata pelan, ayah kerajaan, istirahatlah dengan baik. Ayah harus menjaga tubuh ayah. Putrimu masih memiliki sesuatu yang perlu dihadiri, aku akan datang lagi besok untuk mengunjungi ayah kerajaan. Paman Dongrun, kau harus melindungi ayah kerajaanku. Begitu Siti Arum selesai berbicara, sebuah suara tua keluar dari bilik. Jangan khawatir yang mulia. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh satu rambut pun di kepala sang kaisar. Siti Arum dengan rasa syukur mengangguk dan meninggalkan kamar kaisar. Tidak ada yang tahu bahwa putri ini juga putri bungsu Banten tingkat raja dan seberapa besar tekanan yang dibawanya di tubuh lemahnya. Atau berapa banyak keresahan serius yang dia kandung di dalam hatinya. Central Plaza Institut Banten, dan karena hari ini adalah hari terakhir tahun mereka merekrut siswa, itu benar-benar penuh dengan kerumunan orang. Lebih dari setengahnya adalah praktisi muda yang sedang diuji, separuh lainnya adalah murid-murid istana yang datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Meski sudah menjalani ujian akhir, jumlah praktisi muda yang masih diuji masih sangat banyak. Seluruh ujian dibagi menjadi 300 kelompok dan dengan gangguan Rupadi, Gunawan langsung ditempatkan pada kelompok yang ke-99. Tes dibagi menjadi 2 bagian, dan masing-masing adalah penilaian tenaga dalam dan penilaian kekuatan tempur. Meski terdengar serupa, bentuk pemeriksaan pada dasarnya berbeda.